kali rukuk i'tidal, kemudian kita sujud 2 kali dalam tiap-tiap rakaat. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah yaitu menundukkan kepala. Jadi yang dimaksud dengan sujud di sini dalam kitab I'anatul Talibin diterangkan yaitu kullu ra'atin ma'a tankisi bi antar tafi'ah azizatahu wa ma haulaha ala ra'sihi wa mankibaihi lil itba'i. Artinya yang dimaksud dengan sujud adalah menundukkan kepala dengan cara mengangkat pantatnya, pantat yang di belakang diangkat, dan anggota tubuh sekitarnya di atas kepala dan kedua pundaknya, karena itba pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prakteknya sujud prakteknya sujud kepala dengan pantat ini lebih tinggi pantat. Nopo Jawi ini pantat itu bokong. Jadi kepala dengan bokong itu masih tinggi bokongnya begini. Kepala menunduk. Ini sujud, Pak. Nah, bagaimana kalau umpamanya kepala lebih tinggi daripada bokong, lebih tinggi daripada pantat, atau sama, maka sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Kalau sujud tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi kepala harus di bawah. Pantat bokongnya kudu ngangkat. Nah ini namanya sujud. Namanya sujud. Kemudian sujud ini, pembahasan yang nomor 2 selanjutnya adalah Rasulullah memerintahkan kita untuk sujud dengan 7 anggota badan. Umirtu dawi Rasulullah, umirtu an asjuda bisab'ati a'dha'in. Aku diperintah kali Gusti Allah untuk melaksanakan sujud dengan 7 anggota badan. 7 pagi, tidak lebih dan tidak kurang, harus pas 7. Nah, umpama kita sujud tidak dengan anggota yang 7 ini, maka sholatnya batal, sujudnya tidak sah. Jadi harus 7-7-nya melakukan harus dilakukan 7-7-nya ini. Yang pertama nopo mawon yang 7. Yang pertama adalah al-jubha, dahi. Yang pertama adalah al-jubha, dahi. Jadi dahi niki para rawuh, para hadirin. Niki dahi niki. Nah, niki dahi ini kapan? Mana batasan dahi? Dahi ini yaitu mulai niki apa? Mulai niki batas. Mulai batas tempat tumbuhnya rambut niki sampai ke bawah. Ini adalah dahi. Jadi dahi ini tidak mungkin di sini. Dahi ini di sini. Nah, anggota yang pertama adalah dahi. Saya terangkan satu saja dulu. Yang pertama adalah dahi. Nah, dahi ini syaratnya sujud harus nempel kepada bumi. Tempat yang disujud harus nempel, Pak. Wajib ini nempel. Tidak ada perantaraan antara atau aling-aling antara dahi dengan tempat sujud. Harus nempel. Jadi kudu ngeten, ngapunten. Wah niki bumi, tangan kula niki bumi. Jadi kudu nempel ngeten.
harus nempel. Nah, bagaimana kalau antara dahi dengan bumi yang disujudi itu ada penghalang? Contoh seperti ada kertas, nempel moro-moro ada kertas kalau sujud moro-moro ada kertas nempel. Oke. Kalau memang tidak disengaja, maka sholatnya masih dikatakan, sujudnya masih dikatakan sah. Nanti kalau sujud kedua, maka kertas yang nempel itu dibuang. Ngoten. Pada sujud yang nomor kali, sujud yang nomor 2 kasar, kertasnya dibuang. Nah, kalau sujud yang nomor 2 tidak dibuang, dibiarkan nempel, maka sujudnya tidak sah. Atau debu sampai sujud, ada debu yang nempel, tanpa disengaja. Lalu bagaimana caranya? Maka ketika sujud kedua, tangan ini membuang benda yang nempel di dahi. Makanya orang Indonesia itu pintar, Pak. Ulama-ulama ini dimodifikasi sujud itu agar supaya benda tidak ada yang nempel. Maka kalau kali panjenengan ini damel songkok, gitu, damel songkok. Gunanya songkok ini salah satunya agar tidak ada benda yang menghalangi antara sujud dengan bumi yang disujudi. Ini kegunaannya songkok. Makanya kalau bisa itu sholat pakai songkok, terutama untuk rambut yang panjang. Sehelai rambut yang menutupi dahi, kalau itu memang dibuat sengaja, ya batal. Tapi kalau tidak disengaja, apalagi tidak tahu. Nah, pada sujud yang nomor 2 itu dirapikan. Jadi jangan dibuang kalau rambut. Dirapikan. Dirapikan, seret. Nah ini. Kalau masih ada rambut pada sujud yang nomor 2, maka sujudnya adalah batal. Ngapunten tiang tani dari sawah. Nggih. Panjenengan wudu ada lumpur di sini yang masih melekat. Wonten endut yang masih melekat. Ketika sujud endutnya masih ada, maka dibuang pada sujud pertama. Kemudian dibersihkan dan sujud kedua sudah hilang. Kalau sampai sujud kedua masih ada, maka secara otomatis sujudnya tidak sah. Jadi harus nempel. Terus bagaimana Kiai kalau umpama sujud di atas tempat yang bergerak? Sujud ngeten bergerak, ranjangnya gimana bergerak ngeten? Umpama diranjang, biasanya kan ranjang. Apa? Perahu. Kapal. Oh, di kapal. Nah, kalau memang gerakannya itu, kalau di kapal saya kira bukan tempatnya sirape itu bukan bergerak. Kapal. Ini maksudnya sujud, bendanya ini melok gerak-geraknya kan. Contoh diranjang umpamanya. Kita diranjang pakai spring bed. Ketika sujud spring bednya melok ngeten. Sehingga ketika sholat sekolah-kolah wonten lindu. Kayak terlindu. Nah, itu sebagian ulama mengatakan sah, tapi kebanyakan mengatakan tidak sah. Kalau memang ikut bergerak ngeten, jadi tempatnya bergerak sesuai dengan gerakan sujud. Nah, itu kebanyakan ulama mengatakan, termasuk di kitab Safinatun Najah ini, itu tidak sah. Makanya kalau usahakan kalau sujud cari tempat yang tidak bergerak. Kalau di perahu sirapnya kan tetap, cuma goyang-goyang mawon kan, goyang-goyang, orangnya yang goyang-goyang. Nah, kalau ini ikut bergerak kayak di kasur mata. Itu kebanyakan mengatakan tidak sah. Nah, itu para hadirin rahimakumullah. Jadi
sebelum sholat pastikan dahi ini bersih, tidak ada omongnya tani, tidak ada endut ataupun bekas-bekas bekerja di sawah itu, pastikan ini sudah tidak ada. Yang bekerja ngecek, pastikan takut ada bekas cat yang melekat di dahi. Itu pastikan sebelum sholat dihilangkan terlebih dahulu. Nah, ini apa? Jadi penyamanan ketika sujud sudah dalam keadaan antara sujud dan dan dahi itu sudah tidak ada benda yang menghalanginya. Ini yang pertama. Jadi harus dengan anggota sujud dengan dahi yang terbuka, Pak. Jangan tertutup, terbuka. Makanya kalau perempuan ketika sujud itu wajahnya harus dibuka. Nggak boleh perempuan pakai cadar ketika tempat sholat. Ini ketika tempat sholat. Apalagi kalau kalian panjenengan mau pakai cadar, ya tidak boleh. Kecuali umpama sujud ada perban. Saya pakai perban begini. Nah, pakai perban, pakai sorban atau perban. Kalau memang itu bukan karena udur sakit, maka ketika sujud kedua tidak dilepas, maka itu termasuk membatalkan sujud. Tapi kalau surban, lagi Pak, surban itu kan biasanya dipakai di atas gini. Jadi dahi ini tidak tertutup. Dahi, intinya dahi, Pak. Dahi. Nah ini kalau sampai tertutup atau pakai kopiah begini, ini sholat karena main. Sholat karena main. Sholatnya kopiahnya pakai begini, sujud, ini batal, Pak. Jadi dahi ini harus terbuka, intinya begitu sudah. Jadi dahi ini kan harus terbuka. Nah ini, karena Rasulullah dalam khitbah Rasulullah sholat dahinya Rasulullah itu langsung nempel kepada tempat sujud secara terbuka. Nah ini rukun yang pertama. Karena anggota sujud yang pertama. Yang nomor 2. Surban jatuh. Hah? Surban yang jatuh di tempat sujud. Surban Jatuh di tempat sujud. Oh, di tempat sujud tidak masalah. Tidak masalah. Atau pakai sejadah. Itu tidak masalah. Yang penting nempel, ya, nempel kepada tempat sujudnya. Kalau dipakai tidak jatuh, surbannya kan dipakai. Ya. Surbannya dipakai tidak jatuh. Nah, ini usahakan serban jangan sampai menutupi dahi. Makanya kalau yang ngerti-ngerti itu dahinya ini surbannya agak diangkat. Nah, begini. Nah, memang surban diangkat. Kalau surbannya begini, begini, ini bukan surban ini mau ninja ya. Jadi surban itu memang diangkat. Begitu. Jadi dahi secara leluasa melakukan sujud. Kalau masih ganjel, dahi tidak nempel, ya sujudnya tidak sah. Nah ini sujudnya tidak sah. Yang nomor 2. Oh, bentar. Jadi syaratnya sujud dengan dahi itu yang pertama ya, yang kedua harus dengan dahi terbuka. Yang nomor 3, kepala harus ditekan ketika meletakkan tempat sujud. Nah, kepalanya ditekan. Tekan begini, artinya ketika sujud, kepala ini ya waktu ada di bawah ini ditekan ke tempat sujud, jangan diangkat. Kalau diangkat tidak sah sujudnya. Ya, kalau ditekan, kalau diangkat tidak sah
sujud ya, harus tekan. Ketika nempel ditekan wajah ini, dahi ini ditekan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, kepala harus ditekan. Yang nomor 4 berarti tidak boleh ada tujuan lain ketika melakukan atau membungkuk atau sujud kecuali yang memang untuk Allah. Jadi ketika sujud ya tidak ada tujuan lain kecuali memang untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada niat untuk menyembah niat menyembah berhala atau menyembah sesuatu yang lain. Jangan, tidak boleh. Harus memang murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, aqrabu ma yakunul abdu wa baina rabbih fa huwa sajidun. Kata Rasulullah, jarak yang paling dekat antara hamba dengan Allah, jarak yang paling dekat yaitu ketika sang hamba bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu wa baina aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbih fa huwa sajidun. Jadi jarak yang paling dekat antara Allah dan hambanya ketika hamba ini sujud. Makanya Rasulullah ketika sujud itu banyak membaca doa. Ya, karena saat itu hamba ini Masya Allah puncaknya, ruhnya sholat itu ada di sujud. Ruhnya sholat ada di sujud. Makanya mengedupok oku jangan turun. Apa gitu? Betul-betul doanya itu betul-betul bersungguh-sungguh ketika sujud. Tidak cukup membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Tambahin. Bahkan Rasulullah ketika sujud terakhir agak lama Rasulullah daripada sujud-sujud sebelumnya. Nopo mawon nyuwun kepada Gusti Allah sujud terakhir. Karena disitulah kula kali panjenengan sedang berada di puncak jarak terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu syarat-syaratnya sujud. Okay. Terus nomor berapa sudah? Yang nomor 5. Saya kira cukup ini dulu. Yang nomor 5 insya Allah saya teruskan kepada hari Selasa yang akan datang. Saya kira cukup. Demikian para hadirin rahimahullah. Yang penting kita ini, kata kuncinya pada malam hari ini adalah mari ketika sujud kita betul-betul merasa hamba Allah secara total. Betul-betul merasa abadika enak ning ngajuna Gusti Allah. Karena sujud ini kan menandakan hina. Makanya kita rumongso harus hina di hadapan Allah. Apapun level kula kali panjenengan, apapun tingkatan kula kali panjenengan, ketika sujud nggih kepada Allah, kula kali panjenengan kudu rumongso ino. Harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperbanyak doa di dalam sujud. Ditambahi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa ditambahi doa pemahaman Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Monggo. Bahkan Rasulullah ketika selesai sholat Rasulullah mengusap dahi. Diusap dahi oleh Rasulullah sambil berkata Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi. Ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah diriku dari kesusahan, jauhkanlah diriku dari kerupukan. Nah ini jawab dikosongkan dari ketika selesai sholat. Setelah habis assalamualaikum wiritan, kemudian berdoa Allahumma ya Allah hilangkanlah kesusahan kami, hilangkanlah kerumitan kami, berikanlah kami kelapangan rezeki,
dan kemudahan urusan kami. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memakai songkok jangan terlalu ke dalam, jangan seperti ini. Ya, sholat jangan seperti ini, apalagi seperti ini. Jadi mantun pakai kopi miring ini, dia mantun ini kalah main ini. Ada dia kalah main. Nah, sekalipun ini pakai songkok yang dan sekiranya dahinya ini tidak menutupi tempat nempelnya dahi kepada tempat atau bumi yang disujudi. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita, sujud kita diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa